berikan bagi kami. Biarlah ini bermanfaat bagi kesehatan kami dan kami bersyukur Tuhan menguruskan melayakkannya untuk tubuh kami. Terima kasih Bapa untuk berkat ini. Kiranya Kau juga memberkati semua keluarga besar kami dimanapun berada. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat makan Cik sambil sarapan. Ya tadi kalau Cici mau sambil sarapan, saya sebenarnya nggak suka yang begini-begini. Makanan-makanan kampung itu lebih enak. Misalnya apa? Misalnya apalah nasi uduk atau apa. Tapi saya nggak tahu di sini di mana. Mari silakan. Kamu tuh bilang ada sih bakso di sana tapi belum buka. Ya nggak apa-apa. Ada nasi goreng sih. Nggak apa-apa, sekarang apa yang mau sampaikan ngobrol-ngobrol santai aja tapi itu. Tadi sampai di Yohanes 3 ayat 16 ya. Iya. Apa dari Yohanes 3 ayat 16 itu yang menurut Cici kurang paham? Iya maksudnya gitu. Apa sih maksudnya gitu karena begitu besar gitu. Tapi aku nggak apa gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang besar. Jadi kasih Allah tuh saking besarnya kepada dunia, kepada manusia ya. Nggak terukur besarnya itu, luasnya, lebar, dalamnya nggak terukur. Nggak terbatas. Kenapa begitu? Karena sejak semula manusia diciptakan bukan untuk dibinasakan. Itu sebab ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah itu membuat rencananya sendiri untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Apa rencana Allah? Ya, rencana Allah adalah harus ada korban penebusan yang kudus. Allah tidak mau dengan cara-cara yang lain, Allah mau dengan cara Dia. Nah, kalau pertanyaannya kenapa cara Allah seperti itu, kita tidak bisa memahami rencana Allah, kehendak Allah. Allah itu jauh di atas kita, tidak mungkin kita bisa capai Dia. Allah hanya bisa kita capai jika Dia ingin kita mencapainya. Allah hanya bisa kita kenal jikalau Allah itu ingin kita mengenalnya. Jadi apapun usaha manusia kalau Allah tidak ingin dia mengenal, maka dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang benar ya. Oleh sebab itu dia membuat Allahnya sendiri. Kan nggak tahu, makanya banyak orang menganggap oh angin itu Allah, dewa, kok Tuhan. Oh batu itu jatuh dari langit berarti dia dewa atau Tuhan. Nah itu karena manusia tidak bisa mencapai Allah, akhirnya dia membuat Allah sendiri versi dia. Kembali ke konteks Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, maka Ia memiliki cara-caranya adalah mengutus firman-Nya, pikirannya, logosnya, atau putranya, kemudian kelak menjadi anak manusia yang disebut Yesus Kristus itu. Makanya Yesus Kristus juga disebut putra Allah atau anak tunggal Allah. Kenapa? Karena dia berasal dari Allah, keluar dari Allah. Bulan yang baru, hari yang baru, ya, tanggal 1 April 2024, Tuhan percayakan jiwa untuk boleh kita beritakan tentang Injil. Jadi hanya Dia yang layak, yang pantas membawa. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Artinya memang anak ini, putra ini tunggal, satu-satunya
Jadi kalau ada orang berkata, oh ada juga di sana yang sama persis, berarti itu ya itu salah besar. Karena logikanya tidak mungkin Allah lahirkan Cik Ratna hari ini, lalu 10 tahun, 100 tahun kemudian lahir lagi yang sama, itu kayaknya enggak. Enggak mungkin satu orang yang sama lahir di dua tempat berbeda, dalam dua waktu yang berbeda, itu tidak ada di muka bumi. Itu hanya karangan manusia. Atau bisa disebut cocok logi. Disama-samain lah. Nah, sampai pada kata-kata tunggal, maka artinya sebelum Yesus Kristus tidak ada, sesudah Yesus Kristus pun tidak ada. Oh. Terus gimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam hati aku, kenal Yesusnya gimana? Nah, ayat itu kan belum selesai utuhnya. Mengaruniakan putranya tunggal, lalu supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada putranya tunggal itu, Yesus Kristus itu, tidak akan binasa, melainkan gedebuk langit turun dari surga. Tidak. Dikatakan manusia dari surga itu adalah karena dia dikandung bukan dari sperma atau indung telur, bukan karena hubungan biologis. Dia dikandung karena roh Allah itu yang kudus, yang dari surga itu, yang menudungi Maria sehingga dia mengandung bayi kudus. Itu disebut dengan dari surga. Sekarang saya tanya Cici, setelah sekian lama Cici dengar pengajaran saya, mungkin dengar lagu, apakah Cici mulai percaya atau mau percaya bahwa benar-benar dia adalah Tuhan atau bagaimana? Mau percaya. Jadi kalau Cici benar-benar mau percaya, ya sederhana saja. Cici tinggal undang dia masuk ke dalam hati, berdoa, memohon pengampunan, bertobat. Aku kan nggak ngerti. Yang nggak ngertinya gimana? Nggak bisa doanya juga. Nggak apa-apa, nanti berdoa saya bisa pimpin. Saya bisa ajak. Saya cuma mau tahu hati Cici aja sih. Karena hati Cici itu cuma Cici yang tahu, saya enggak. Iya. Barang siapa percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, maka dia akan diselamatkan. Hanya itu sebenarnya, Ci. Setelah itu apa? Setelah itulah baru semacam prosedur. Cici harus katekisasi, belajar, baru dibaptis. Baptis itu apa? Baptis itu sebenarnya satu prosesi pemeteraian atau pengakuan atau pengukuhan. Ya betul, saya pengikut Kristus gitu aja. Oh. Maksudnya? Dimateraikan sebagai tanda. Iya, maksudnya baptis itu maksudnya apa gitu loh, caranya. Oh, kalau Cici tanya prosesnya, prosesnya itu ada yang selam, ada yang percik, sama saja. Tergantung gereja di mana Cici itu belajar. Kalau Cici mau ke Katolik, namanya katekumen. Kalau Cici mau ke Kristen, namanya katekisasi. Itu sebuah proses belajar. Kalau di Katolik tidak ada yang selam, semuanya percik. Karena itu tidak ada, karena mereka lakukan di dalam gereja. Nah, untuk mencapai ke tahap itu, Cici harus yakin dulu, tahu dulu
Saya cuci tangan bentar ya. Silahkan Ci, pudingnya dimakan. Ya, cucu-cucu mulut. Terima kasih. Kenapa Cici pilih ketemunya di sini? Hah? Enggak, saya mau tahu aja. Kenapa nggak pilih di dekat-dekat tempat Cici atau apa gitu? Kalau tempat aku nggak ada. Nggak ada kayak tempat-tempat makanan, adanya warteg. Ya nggak apa-apa, ngobrol di warteg juga nggak masalah. Nggak apa-apa, saya kan cuma tanya aja, nggak masalah. Nah, jadi kita sampai mana? Dari itu yang begitu besar kan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. That's all, itu sudah semua. Apa yang mau ditanya lagi, apa yang mau ditindaklanjutin? Cici gak keberatan kan, ini saya sedang live. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, oke, thank you, puji Tuhan. Ya, karena memang kadang kita harus menyaksikan kepada dunia apa yang kita kerjakan. Cici nggak minum? Nah, teman-teman tidak ada wajah memang. Ini wajah saya, ini wajah Cici. Nah, jadi kami sedang bincang-bincang hari ini. Saya nggak bawa ini, apa namanya? Ada tapi bisa nggak ya? Nah, oke, sekarang apa yang menjadi kendala kira-kira? Sebentar teman-teman ya, jangan lupa ya. Ya, terima kasih teman-teman, jangan lupa donasi. Ini makanan semua saya yang bayar. Benar nggak, Ci? Teman-teman yang hatinya busuk, yang hatinya dipenuhi kebencian, iri dengki, kalau kamu Islam, perhatikan kamu sedang ada di bulan sucimu. Kalau kamu Kristen, perhatikan ya, kekristenanmu seperti apa. Jadi jangan mengganggu pekabaran Injil, ya, teman-teman ya. Itu pekerjaan-pekerjaan setan. Oke Ci, apa yang mau kira-kira ditanya atau disampaikan? Saya mau pakai ini sebentar. Apa ngomong aja, saya nggak tampilkan wajah memang sengaja karena supaya apa? Posisinya tidak sama.
itu bagaimana? Maksudnya agar aku bisa paham. Cici kalau mau paham harus belajar. Saya juga dulu belajar. Ya justru itu aku mau belajar karena aku terikut dengan kerja gitu. Supaya paham, makanya gini Ci ya, pertama saya akan berdoa buat Cici. Doa apa? Doa, ya berdoa saja, minta Tuhan pimpin supaya Cici sungguh-sungguh bisa bertemu. Ya, tapi aku kan kadang ngerti doa Kristen gitu loh. Nah, kalau Cici nggak ngerti doa, Cici kan ada Alkitab ya. Ada doa Bapa Kami, Ci. Jadi dia keras tuh loh. Jadi kalau Cici ngomong terdengar. Nah, udah. Jadi intinya Cici mau terima Yesus. Nah, kira-kira yang menjadi kendala apa? Ya iya, soalnya minta bimbingan aja agar aku bisa paham gitu. Gini, kalau bimbingan tadi saya bilang itu tetap harus katekisasi. Di dekat-dekat tinggal Cici ada gereja nggak? Nah, cuma tahu karena saya nggak pernah kemana-mana, pulang kerja ya langsung pulang kos. Pulang ini dipegang di Cici aja, suara saya cukup kencang soalnya. Cici yang suaranya kecil. Pulang kerja langsung ke kos. Iya, soalnya kan saya kerja jam 9. Pulang udah hampir jam 8. Jadi saya nggak kemana-mana. Ya udah gini aja, kita berdoa. Kalau terus gini aja, kalau memang mau gampang ya ngikut yang ada di dalam ruangan saya aja, pengajaran yang ada di situ. Nanti terus kalau ada yang mau ditanyakan, minta request aja naik ke atas bertanya, jadi kita jawab. Jadi belajarnya pelan-pelan saja. Nanti kalau memang saya coba carikan gereja yang bisa melayani, saya carikan gereja yang bisa melayani Cici. Kasih tahu saya nanti tinggalnya di daerah mana. Ini di belakang Bungur. Di Bungur. Banyak gereja di Bungur mah. Iya, tapi kan saya nggak tahu, nggak pernah Ya, kemana-mana. Sekarang lebih kepada ini aja, apalagi yang Cici mau tahu, paham tentang Kristus. Ya, aku nggak tahu. Tahunya cuma sepintas-pintas aja gitu. Nah, dari sepintas yang Cici tahu, ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, nanya apa kan gitu. Ya intinya aku rindu untuk mengenal Yesus gitu. Untuk lebih dalamnya ya aku nggak tahu ya gitu. Semuanya Cici nggak tahu. Oke teman-teman, kita bersyukur pagi ini ada seseorang yang memang benar-benar ingin terima Yesus Kristus. Saya nggak tahu suara saya terdengar atau enggak teman-teman ya. Kalau ini Cicinya juga nggak mau pasang. Gini loh. Sini saya bantu. Nah, jadi kalau ngomong suaranya bisa ditangkap, itu aja. Apalagi yang mau sampaikan ke saya? Apa? Ya itu aja ya, mohon bimbingan aja agar aku bisa ngerti gitu aja. Soalnya aku bingung Akan teh. saya akan bimbing Cici sedapat-dapatnya, sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya. Tapi saya tidak bisa selamanya seperti itu, maka nanti saya akan carikan gereja terdekat untuk layani Cici sampai Cici benar-benar dibaptis. Nah, itu yang lebih penting. Selama itu kalau cuma bisa belajarnya lewat sosial media, monggo sambil cuci mulut. Enggak, nanti aja soalnya masih kenyang. Ya, kalau memang
hanya lewat sosial media itu terbatas. Iya benar Nah, sih. saya cuma pesan Cici kalau memang mau belajar di sosial media jangan ke ruangan lain selain ruangan saya. Ruangan yang kedua yang saya rekomendasikan itu hanya ruangan Jeki sendiri. Nah, di situ Cici boleh belajar, di situ Cici boleh bertanya. Ruangan-ruangan yang lain jangan dimasuki. Karena ruangan yang bebas gosip itu hanya ruangan saya, ruangan Jeki sendiri. Ruangan yang tidak mau menceritakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Injil. Kita cuma mau memberitakan Injil. Nah, jadi kalau Cici mau belajar lewat sosial media hanya ruangan itu, dengar saja di situ. Cici kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja di situ. Caranya gimana? Cici bisa komen di VT saya. Iya. Nah, berarti Cici juga bisa nonton saya live kan? Iya, tapi kan nggak selalu nonton. Oke, kalau Cici tidak selalu nonton pun tidak ada masalah. Pada saat Cici nonton, berarti Cici harus proaktif banyak bertanya. Oh iya. Nah, pada saat menonton harus banyak bertanya. Setelah menyimak tidak mengerti, tanyakan. Oke. Itu namanya belajar. Tapi kalau Cici cuma dengar, belum tentu simak. Orang yang bertanya berarti dia menyimak. Artinya ada sesuatu yang belum dipahami. Iya. Nah, itu sederhananya seperti itu. Saya tidak tuntut banyak, mungkin karena situasi kondisi Cici juga terbatas. Tapi saya bersyukur Cici itu ada kerinduan mau terima Yesus ya. Alkitab itu mencatat ya. Dalam Yohanes 10 ayat 28 itu saya bacakan buat Cici ya. Ini Alkitab Cici bisa baca nggak kalau yang kayak gini? Kalau tulisan kecil banget enggak. Cici nggak pakai kacamata kok? Enggak. Coba dulu bisa nggak? Kalau nggak saya ganti yang gede. Kurang gitu sih ya. Bisa sih. Ya. Tempat terang bisa. Karena ini kan saya bawain yang kecil ini kan biar enak dibawa kemana-mana daripada kita. Tapi aku sih udah download. Oh ya oke. Coba kalau sudah di download kita baca Yohanes 10 ayat 28. Teman-teman kita ada di California Fried Chicken ya. Kita hari ini membawa 1 jiwa, hari baru, bulan baru. Kita tidak membutuhkan bullshit yang enggak, tapi kita membutuhkan jiwa yang memang Tuhan harus percayakan kepada kita. Yohanes 10 ayat 28, Ci, silakan. Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Nah, itu yang berkata-kata siapa menurut Cici? Yesus Kristus itu. Cici bisa lihat baca nanti ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nah, teman-teman kalau suaranya tidak terdengar jelas mohon di itu ya. Mohon dikasih tahu teman-teman. Saya menggunakan mikrofon Bluetooth soalnya. Nah, Yohanes 10 ayat 28 itu jelas, aku, kata Yesus Kristus, huruf A-nya besar, memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Mereka. Berarti mereka itu bukan hanya satu orang, siapapun. Ya, siapapun, mau besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, hitam, putih, warna kulitnya, siapapun, mau kakinya satu, tangannya satu, matanya satu, mau dia sekolah atau dia tidak sekolah, itu mereka di situ adalah setiap orang, semua orang. Jadi Yesus jelas berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Perhatikan kata-katanya itu sih. Dan mereka ini yang orang-orang banyak ini yang tidak dipilih-pilih ini pasti tidak akan binasa. Itu ada jaminan pasti ya, itu namanya jaminan mulia, pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Apakah temporari? Di situ dikatakan sampai selama-lamanya, artinya bersifat kekal. Dan yang paling penting adalah Yesus menunjukkan kuasanya ketika dia mengatakan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Jadi jelas ya, jika kita memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus, maka tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Kristus. Karena dia pemilik segala kehidupan, dia pemilik segala kuasa, dia pemilik semua jiwa yang ada di muka bumi ini. Nah, itu sangat jelas. Jadi sungguh bahagia ya, bahagia sekali kalau kita memang memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus.
Jadi ini satu pedoman yang bisa Cici pegang. Kalau Cici percaya, dia mengatakan di situ, aku memberikan hidup yang kekal supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Wah. Jadi kalau kita masih bisa direbut oleh orang lain, berarti orang yang memegang kita itu tidak memiliki kuasa. Ya toh? Ya betul nggak? Iya. Ya. Termasuk termasuk misalnya jabatan Cici. Kalau jabatan Cici masih bisa saya rampas, masih bisa saya rebut, berarti Cici tidak berkuasa atas jabatan tersebut, betul? Kedudukan dan lain-lain. Nah, ketika Yesus berkata, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku, maka itu jelas kekuasaan mutlak ada di dalam dirinya. Sehingga dia bisa mengatur siapapun untuk kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Siapapun kamu tidak bisa. Nah, demikian kalau dia memberikannya total. Perhatikan tadi totalitas pemberian anugerah keselamatan Kristus. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi tidak, cuma 1 tahun, 10 tahun, nanti kamu pindah lagi ke sana, 5, enggak. Nah, ini namanya jaminan mulia. Jadi jaminan-jaminan seperti itu hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan. Tidak ada pihak lain, tidak ada tokoh agama lain, tidak ada pendiri agama lain yang sanggup memberikan itu. Itu yang harusnya Cici tahu. Apa buktinya Yesus Tuhan? Buktinya ini salah satunya. Dia sanggup memberikan hidup yang kekal, dia sanggup menjamin orang tidak binasa selama-lamanya, dan dia sanggup mempertahankan orang itu sehingga tidak ada yang bisa merebut. Nah, ini satu kuasa yang tidak bisa didapat di tempat lain, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Silakan Cici, apa yang mau ditanya? Kalau misalnya saya masukkan Cici ke dalam kamera, boleh? Boleh. Ya. Terima kasih teman-teman. Silakan, ada lagi Ci. Apa sih? Aku nggak ngerti itu, nggak bisa bertanya lagi. Enggak, ayat yang mana lagi yang Cici mau saya jelaskan? Kan Cici dengar-dengar sebagian. Kira-kira yang terbersit aja apa gitu? Apa sih yang kayak buah-buah roh gitu? Apa benar nggak? Galatia 5 ya, buah-buah roh. Aku pernah dengar khotbah juga dari Malina yang buah-buah roh kan pernah tuh. Apa? Yang apa sih? Tentang apa buah-buah rohnya? Sadaran apa gitu? Apa benar itu? Benar lah Ci. Buah-buah roh itu salah satunya adalah panjang sabar. Oh. Jadi sabarnya tuh panjang. Panjangnya seberapa nggak ada ukurannya. Pokoknya panjang aja. Nah, jadi dia sanggup tahan, sanggup redam, sanggup bendung. Ini kayak kejadian yang sekarang terjadi ya. Saya ini sedang diperkatakan yang banyak hal yang tidak benar dan tidak baik. Tapi apakah saya langsung tergerak ingin membalas atau menjawab? Tidak perlu. Itu salah satu buah roh, panjang sabar. Padahal apa yang mereka perkatakan itu menurut saya sudah tidak berperi kemanusiaan. Banyak orang mengatakan sudah tidak berperi kemanusiaan. Tapi saya pikir ini dunia. Dunia ini penuh orang yang berdosa. Ya. Jadi kalau dunia ini penuh dengan orang yang berdosa, kenapa saya harus buru-buru ikut-ikut berdosa? Yaitu salah satu buah roh dari dalam diri saya, panjang sabar untuk tidak membalas segera, untuk tidak mengklarifikasi segera, untuk tidak menjawab segera, untuk tidak saut-sautan menjadi debat, tontonan, enggak. Saya biarkan mereka mau berkata apa saja. Karena bagi saya, manusia itu tidak bisa berbuat apapun kepada kita jika itu Tuhan itu ada di pihak kita. Ya, jika memang kayak hari ini orang mungkin di ruangan-ruangan ya, misalnya mohon maaf ya Ci ya, sibuk menceritakan saya terus keburukan apalah itu siapapun itu ya. Tapi faktanya saya ada di sini bersama Cici menceritakan tentang Kristus, ya berdoa buat Cici dan Cici percaya akhirnya menyerahkan diri untuk menjadi milik Kristus. Bagi saya itu sudah menjawab. Jadi tidak perlu kita harus membalas ucapan dengan ucapan, cerita dengan cerita, ya dongeng dengan dongeng, tidak perlu, biarkan saja. Karena satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Daripada kita harus mengklarifikasi omongan yang tidak bertanggung jawab. Itu salah satu buah roh adalah panjang sabar.
Tapi kalau misalnya orang nyakitin gitu, diem aja atau gimana? Sekarang gini, orang nyakitin itu kan macam-macam. Misalnya saya tiba-tiba gablok Cici, itu nyakitin nggak? Nyakitin. Nah, terus Cici diem nggak? Ya diam. Digablok masa diem aja? Ya mau berbuat apa? Paling tidak mempertahankan diri. Iya. Nah, itu kalau menyakiti secara fisik langsung gini ya. Iya. Tapi kalau kayak di sosial media, orang menyakiti saya, melukai saya, mengecewakan saya, menyedihkan saya mau bikin apa? Ya itu maksudnya. Ya udah, kita yang pertama yang kita kerjakan adalah berdoa. Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Berdoa bagi orang yang memusuhi kita. Berdoa bagi orang yang zolim kepada kita, kejam kepada kita, menyakiti kita, tadi Cici bilang. Menyakiti kalau tidak bertemu secara langsung lewat apa biasanya? Lewat kata-kata, lewat cerita, gitu. Lewat kalau sosial media lewat video, seperti itu. Itu cara orang menyakiti kita, menghancurkan kita, meruntuhkan kita, merusak kita, menghambat penginjilan kita, itu cara orang. Nah, orang tersebut kita harus tahu pasti mereka sedang dipakai setan. Nah, kalau kita tahu pasti mereka sedang dipakai atau dikuasai oleh iblis, ya kita jangan ribut. Karena kita sedang berperang dengan iblis, bukan berperang dengan orang itu. Jadi orang itu tidak perlu kita balas, kita doakan. Nah, iblisnya yang kita lawan. Cara melawan iblis itu dengan tetap memperkatakan firman Tuhan. Nggak usah memperkatakan yang lain. Misalnya orang bilang, oh dia penipu. Nah, kamu langsung nggak jawab, enggak saya bukan penipu, ini. Nah, itu akan panjang kan? Nah, itu adalah pekerjaan iblis. Iblis memang maunya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Cici boleh baca. Pekerjaan iblis atau pencuri itu apa? Yohanes pasal 10 ayat 10. Ya, jadi kita memang harus lawan iblis itu, harus kita bertarung. Manusianya kita kasihi, kita doakan, siapapun mereka. Yohanes pasal 10 ayat 10, silakan Cici baca yang baik buat kita semua. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jadi jelas ya, iblis di situ dikatakan pencuri. Aku hanya huruf apa? Huruf besar. Huruf besar. Tulisannya warna apa? Merah. Warna merah itu adalah perkataan Yesus langsung. Jadi Yesus sendiri berkata, pencuri atau iblis itu datang untuk apa? Mencuri. Mencuri apa? Curi damai sejahtera, curi sukacita, curi kasih. Semua itu dia pekerjaan iblis, itu mencuri itu. Lalu dia apa di situ? Membunuh, ya kan? Cici baca tadi kan? Iya. Membunuh karakter orang, membunuh mata pencaharian orang, membunuh ruangan-ruangan orang, membunuh penginjilan orang. Itu pekerjaan setan loh. Lalu apa lagi di situ? Membinasakan. Iya. Ya kan? Lalu dia membinasakan kita. Karena apa? Karena semua orang yang ikut kepada setan itu pasti binasa. Semua orang yang ikut pengajaran iblis itu pasti binasa. Karena mereka adalah antikristus. Tetapi Yesus di situ berkata apa? Aku memberikan apa? Tetapi aku datang untuk memberikan kelimpahan. Nah, memberikan kelimpahan dalam hal apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih yang melimpah, itu sebenarnya. Makanya kalau orang menyakiti kita, Cici tadi tanya saya, terus kalau orang menyakiti kita jarak jauh dengan perkataan, dengan ucapan, dengan cerita, fitnah, hujat, dan lain-lain, kita mau bagaimana? Ya sudah, kita pandang kepada Yesus Kristus yang memberi kita kelimpahan kasih. Kita kasihi mereka, doakan. Kita pandang kepada Yesus Kristus yang memberi kita kelimpahan damai sejahtera. Kita tetap melakukan kegiatan kita, pekerjaan kita dengan baik. Ya Tuhan memberi kita pandang Yesus yang memberi kita kelimpahan dalam sukacita. Ya kita tetap tertawa, tetap bahagia. Kenapa lalu kita jadi berhenti bekerja, berhenti menginjili, berhenti mengajar, hanya karena iblis yang tadi kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Ya jadi iblis itu harus dilawan. Ya, jadi orang-orang yang menyakiti kita jangan dilawan, tapi kita doakan. Hanya pengajaran-pengajarannya harus kita lawan. Cara melawan pengajarannya bagaimana? Ya tetap membaca firman Tuhan, tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Itu saja. Oh gitu. Nah, ya kalau kita turutin nanti kita nggak makan, nggak kerja, nggak ini, nggak itu. Ujung-ujungnya kita seperti yang ditulis tadi, tugasnya iblis, mencuri, membunuh. Lalu dia membinasakan. Iya, ya, makanya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, jadi nggak ragu, nggak perlu kita takut atau ragu. Iya. Ada lagi, Cik? Ya, jadi Yohanes 10 ayat 28 itu jelas.
Nah, coba Cici baca yang Yohanes 11 ayat 28. Ya kan, sampai jam berapa Cici ada waktu? 8:15 aku udah jalan. Oke, ya udah sebentar, nanti habis ayat ini kita nanti akan berdoa. 28. Yohanes 11 ayat 28. Dan sesudah berkata Sebentar, salah. Bukan Yohanes, Matius 11 ayat 28, sorry. Tetapi jika aku mengusir setan, Salah, Matius pasal 11 ayat 28. Udah? Ya, silakan Matius pasal 11 ayat 28. marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Amin. Itu tulisannya warna apa? Merah. Warna merah. Berarti yang tulis siapa? Tuhan. Bukan yang tulis siapa, sorry. Yang ngomong siapa? Tuhan. Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu berjelas berkata, marilah kepadaku. Artinya undangan itu terbuka kepada siapapun. Dia tidak tulis marilah kepadaku, hai Israel, marilah kepadaku, hai Indonesia, marilah kepadaku, hai Tionghoa, marilah kepadaku, hai Arab Saudi. Tidak. Dia berkata, marilah kepadaku semua. Ya, kata-katanya di situ semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi undangan ini terbuka kepada siapapun yang mendengarkannya. Aku, kata Yesus Kristus, akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Jadi beban berat itu kadang menghimpit kita, membuat kita tidak bisa berpikir, gitu. Membuat kita tidak bersemangat, ya. Membuat kita tidak percaya orang, membuat kita tidak yakin, dan membuat kita putus asa. Itu beban berat itu membuat manusia seperti itu. Tapi Yesus Kristus berkata, mari datang kepadaku, aku memberi kelegaan kepadamu. Jadi ada satu jaminan, ada satu kejelasan bahwa dia sanggup memberikan kelegaan. Nah pertanyaannya, apakah ada orang lain yang sanggup memberikan kelegaan dengan jaminan seperti itu selain Yesus Kristus sendiri yang berkata? Nggak ada. Nah, puji Tuhan ya. Jadi dari situ Cici sudah jelas bahwa Yesus Kristus membuka diri, memberikan undangan dan menyampaikan kepada dunia, bukan kepada segelintir orang. Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar. Nah, puji Tuhan. Ada lagi nggak terakhir dari Cici? Nggak tahu, belum baca lagi. Ya, nggak apa. Tapi sejauh ini ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak tahu. Aku kalau baca-baca kayak begini, ayat-ayat kayak gini, kalau pulang. Ya. Tapi sekarang apa yang Cici rasakan? Saya mau tahu. Ya, yang aku rasakan ya itu pengen percaya penuh gitu sama Tuhan gitu. Ya, pengen percaya penuh kepada Yesus Kristus. Oke, Tuhan mengetahui isi hatimu dan juga Tuhan melihat apa yang kita kerjakan saat ini. Ya, kalau memang Cici sudah siap, kita akan berdoa, boleh? Boleh. Pertama saya akan berdoa dulu, nanti Cici boleh ikutin kata-kata saya. Boleh? Boleh. Kita akan berdoa ya. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Hamba-Mu bersyukur pagi ini Tuhan izinkan boleh menyampaikan kebenaran firman kepada anak-Mu Ciratna. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan kami bersyukur dia boleh membuka dirinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, biarlah kebangkitan-Mu menjadi satu semangat bagi kami untuk tidak berhenti bergerak maju dalam pemberitaan Injil. Baik tidak baik, siap atau tidak siap, Injil, kabar baik, keselamatan dalam Yesus Kristus harus tetap diberitakan ke seluruh bumi. Terima kasih untuk pagi ini. Sebentar hamba-Mu akan berdoa, menyerahkan Ciratna ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah kami ya Bapa. Kami menyerahkan orang-orang di sekitar kami yang juga sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat syukur hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh berdoa dan menyerahkan Ciratna ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ciratna silakan ikuti saya.
Tuhan Yesus, saya seorang Ratna bersyukur Engkau telah memanggilku. Saya mengaku diri sebagai orang yang penuh dosa. Kiranya Engkau berkenan menerima hamba-Mu. Berikanlah Roh Kudus agar hamba boleh mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi dosaku dan bangkit kembali ke surga, menyediakan tempat bagiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Thank you. Terima kasih, Cik Ratna. Kapan-kapan boleh panggil lagi kalau ada waktu untuk boleh ketemu saya. Saya tidak ada masalah. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Malina ada waktu aja. Saya selalu ada waktu kalau untuk pengabaran Injil, saya selalu ada waktu kalau untuk penjangkauan jiwa. Karena bagi saya, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, itu bukan slogan, tetapi memang harus dikerjakan. Tapi kalau Malina, kalau misalnya hari raya kayak gitu, libur atau pulang? Maksudnya hari raya gimana? Hari raya ini, lebaran. Oh, saya nggak merayakan lebaran. Maksudnya pergi atau? Oh enggak, saya tuh nggak kemana-mana, ada-ada saja. Tapi tanggal 20 saya mungkin ada di Medan. Saya ada penginjilan di Medan. Ada 1 minggu lah saya di Medan. Ini kan bulan April ya. Mei itu saya belum tahu planningnya. Tapi kalau yang ada di dalam rencana schedule saya itu ke Pontianak sama ke Malang di Juni. Nah itu penginjilan lapangan saya dalam waktu dekat yang luar kota. Itu aja. Iya, nanti Malina kalau ada waktu kasih tahu aja kalau mau. Enggak apa-apa, Cik Ratna aja yang WhatsApp saya. Kalau saya oke, saya iya kan. Kalau saya enggak, saya kasih tahu. Kalau Cik Ratna tunggu saya, nanti saya takutnya kelupaan ngubungin Cici. Soalnya kan kalau saya banyak orangnya yang mau di handle. Kalau Cici kan mungkin concernnya ke saya aja. Ya. Satu terakhir untuk teman-teman yang menyaksikan, teman-teman sebentar lagi kami akan berpisah, akan kembali kepada pekerjaan dan kegiatan masing-masing. Apa yang mau Cici sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan ini? Gak apa-apa. Iya, dukung dalam doa agar aku bisa menjadi murid Yesus. Amin. Dukung dalam doa ya teman-teman. Selamat melanjutkan kegiatan. Kiranya Yesus Kristus sumber segala berkat, hikmat, mahrifat, kebajikan, kemurahan, harta benda, kekayaan bisa memberikan kita hari ini anugerah yang cukup agar seluruh yang kita lakukan berkenan di hadapannya. Amin. Terima kasih teman-temannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom, shalom, shalom. Iya. Terima kasih teman-teman ya. Tuhan memberkati. 1 orang bertobat, ya seisi rumah diselamatkan. Percayalah kepada Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Dan ketika 1 orang dimenangkan, seluruh malaikat surgawi bersukacita. Maknai Paskahmu, kebangkitan Kristus, sebagai satu kemampuan atau kemerdekaan kamu bisa memilih hal yang berkenan di hadapan Allah, mempermuliakan Allah, bukan hal-hal yang menyenangkan manusia. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, semangat. Thank you Cik Ratnanya. God bless you. God bless you. God bless you semuanya. Ya. Bye bye teman-teman.